Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Journey Comment. Cerita kali ini merupakan pengalaman saya di Sulawesi Tengah, di mana ini terjadi sekitar tahun 2016. Isu yang terjadi saat itu adalah tentang sumber air bersih yang selama ini digunakan oleh masyarakat desa. Karena pembukaan lahan, masyarakat khawatir sumber mata air yang selama ini digunakan menjadi rusak atau tercemar. Pihak perusahaan sebenarnya sudah melakukan perencanaan jauh hari mengenai hal ini, yakni membuat jalur pipa besar yang dihubungkan ke intake air bersih yang ada di atas gunung, yang dapat dipastikan bahwa air tidak akan tercemar oleh apapun. Namun terkadang dikarenakan komunikasi yang kurang baik atau simpang siur, menyebabkan kekhawatiran yang berlebih dari masyarakat. Jadi suatu hari ada informasi bahwa pimpinan dari pusat akan berkunjung ke kebun, dan ini terdengar juga oleh karyawan kebun yang juga merupakan masyarakat desa sekitar. Entah atas inisiasi siapa, saat hari kunjungan pimpinan tersebut, beberapa karyawan tengah berkumpul dan melakukan demo di salah satu kantor kebun, dengan maksud ingin menunggu pimpinan dan menyampaikan langsung aspirasi mereka. Jadi untuk informasi awal, di kebun saat ini sudah ada 2 wilayah yang terbuka atau dikelola. Kita sebut saja sebagai wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 merupakan wilayah yang paling dekat dengan jalan poros desa, sedangkan wilayah 2 merupakan kebun terujung yang dikelola di tahun tersebut. Dan saat itu saya sebagai pimpinan di wilayah kebun 2. Tempat karyawan berkumpul untuk demo saat itu adalah di wilayah 1, di mana setelah dicek ternyata yang melakukan demo bukan hanya karyawan wilayah 1 saja, tapi juga karyawan dari wilayah 2, wilayah yang saya pimpin. Jadi saya sempat kaget juga kenapa hal tersebut bisa terjadi. Singkat cerita, saya mendatangi kerumunan tersebut dan menanyakan maksud dari berkumpulnya karyawan-karyawan di sana. Setelah berbincang, diketahui bahwa mereka ingin menyampaikan langsung keluhan mereka kepada pimpinan pusat. Saya mencoba meyakinkan karyawan, tolong serahkan hal yang ingin disampaikan tersebut kepada saya sebagai perwakilan. Saya tidak ingin masalah seperti ini seakan-akan harus diselesaikan dari pusat, padahal sudah ada kami selaku staf yang menjadi perwakilan dan perpanjangan tangan perusahaan di lokasi tersebut. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya karyawan mengerti dan mau meninggalkan lokasi kerumunan dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah karyawan-karyawan masih mengerti dan mau menghargai kami sebagai perwakilan di sana. Singkat cerita, kunjungan dari pimpinan pusat sudah selesai dan beberapa hari kemudian ternyata diketahui yang menginisiasi pelaksanaan demo merupakan karyawan dari wilayah yang saya kelola. Akhirnya saya panggil karyawan-karyawan tersebut dan menyampaikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Padahal saya sudah berusaha memberikan pengertian-pengertian sebelumnya. Pilihan berat pun akhirnya saya harus lakukan. Beberapa karyawan yang saya nilai sudah tidak sejalan dengan semangat kerja dan tujuan bersama, akhirnya saya sampaikan untuk mencukupkan kerjasama sampai di hari tersebut. Setiap pilihan pasti ada risiko yang harus diterima, begitupun dengan pilihan yang saya buat. Beberapa hari dari pemberhentian beberapa karyawan tersebut,
saya mendapatkan gangguan-gangguan, di antaranya ada tulisan-tulisan yang kurang mengenakan, lahan atau kebun di wilayah 2 ada yang terbakar, meskipun saya tidak ingin bilang bahwa itu merupakan ulah dari karyawan-karyawan tersebut. Tapi dari beberapa kesimpulan memang hal-hal tersebut ada kaitannya. Hal tersebut tidak terlalu saya pikirkan, saya yakin pilihan tersebut sudah saya pertimbangkan matang-matang, dan lambat laun akhirnya kondisi kembali kondusif dengan sendirinya. Saya berharap bahwa masyarakat dan perusahaan bisa saling mendukung dan meyakini bahwa semua hal yang dilakukan pasti untuk kebaikan bersama. Intinya adalah komunikasi itu sangat penting. Oke teman-teman, demikian cerita pengalaman kali ini. Semoga teman-teman suka dengan ceritanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel The Journey Comment dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.